Hoki besar, cuan atau keberuntungan akan mempengaruhi beberapa show di tahun 2023 ini. Yang mana dalam kalender Cina adalah tahun kelinci air. Nah, seperti apa peruntungannya dan bagaimana nasib Xiu yang justru Ciong atau Zong di tahun ini? Kita akan membahasnya di studio, sudah ada pakar Feng Shui, Julius Fang. Halo, selamat malam. Ko Julius, apa kabar nih? Kabar baik, Gongxi Facai. Gongxi Facai. Xing Nian Kuai Xing Nian Kuai Xing Nian Kuai. Iya. Nah, itu menarik juga nih. Kan selama ini banyak orang mengatakan bahwa kalau misalnya selamat tahun baru selalu identik dengan Gongxi Facai. Sebenarnya artinya dari Gongxi Facai ini apa? Ya, Gongxi Facai itu Gongxi artinya adalah selamat. Ya, Fa artinya adalah berkembang atau bertumbuh dan Cai artinya duit. Jadi memang benar orang Tionghoa itu memang punya mindset uang adalah yang utama. Jadi kalau Gongxi Facai itu berarti saya mendoakan semoga kamu dan saya uangnya bertambah Bertambah, jadi berlipat kaya gitu. begitu ya. Kaya. Nah, baru kemudian kedua juga tidak lupa mengucapkan di di musim semi yang baru ini dengan mengucapkan Xing Nian Kuai seperti itu atau selamat tahun baru. Xing Nian artinya tahun baru. Kuai artinya adalah happy atau kebahagiaan. Berarti Gongxi Facai itu bukan artinya selamat tahun baru begitu ya? Bukan. Oke, baik. Tapi berbicara soal tahun kelinci air. Ya. Nah, ini kan juga banyak yang mengatakan bahwa tidak sedikit begitu yang mengatakan bahwa enggak kok ini bukan kelinci air tetapi kelinci emas. Sebenarnya yang benar yang mana ini? Oke, baik. Kalau ditanya benar atau enggak, ya, saya merasa bahwa 90% lebih di seluruh dunia menggunakan kelinci air. Dan kenapa menggunakan kelinci air? Karena ini adalah menggunakan metode ilmu Chen Wuxing atau metode 5 elemen yang sebenarnya sejati. Dan airnya sendiri adalah merupakan energi dari alam. Dalam hal ini berhubungan dengan cuaca atau climate seperti itu ya. Jadi kalau energi air ini datang, maka akan lebih banyak cuaca yang berhubungan dengan hujan, gerimis ya, cuaca dingin dan sebagainya ya. Contohnya tahun kemarin tahun macan air membawa perubahan iklim yang sangat drastis ya di New York dan di beberapa kota di dunia sampai minus 50 derajat Celcius. Jadi itu adalah metode ilmu 5 elemen yang sejati. Sementara itu, kalau mereka yang menggunakan kelinci emas atau kelinci logam, mereka menggunakan metode Nain. Ya, Nain itu adalah metode pelafalan suara yang seperti mirip dengan artinya seperti itu. Ya, jadi kalau dalam bahasa bahasa Mandarin, ya satu pelafalan itu ya seperti Kong ataupun Qian kayak seperti itu punya intonasi yang berbeda dan pada saat kita melafalkan itu hasilnya pun artinya juga berbeda seperti Maknanya itu berbeda ya, padahal juga ya? sama sebutannya kayak gitu. Ya, jadi demikian kalau ditanya apakah metode menggunakan kelinci emas atau kelinci logam itu seperti gimana, apakah akurat atau tidak? Ya wallahu alam, karena ilmu ini sudah lost ya dari zaman dulu, kita nggak bisa trace back lagi penggunaannya seperti bagaimana ya, dan juga sekali lagi kalau menurut kami yang kami riset itu masih kurang akurat seperti itu ya. Jadi ini semata-mata cuma hanya masalah kebiasaan aja. Berarti itu lebih ke Nain itu ya yang pelafalan betul. Nah, Nain ini menggunakan dari zaman dulu ini memang benar dipakai ya. Sebelum waktu pas metode perhitungan astrologi dari Zhi Ping itu salah satu founder astrologi Pak Zhi Tiongkok itu, Nain itu sudah dipakai. Kemudian oleh si Zhi Ping ini akhirnya dia menggunakan yang metode Wuxing seperti itu, Chen Wuxing atau metode 5 elemen yang sejati seperti itu. Ya, dengan demikian sampai sekarang lah kalau di mana-mana seluruh dunia mereka pun menggunakan kelinci air ya gitu, seperti water rabbit kalau bahasa Inggrisnya. Tapi berbicara soal karakter dari kelinci air ini seperti apa? Oke, kalau kelinci air sendiri kan dia sebenarnya tidak meniru binatangnya, sifat binatang. Ya, karena banyak orang mengasosiasikan wah kelinci, wah berarti kan anaknya banyak, gesit, jago melompat kayak gitu ya. Jadi ini bukan suatu hal yang tepat. Ini namanya miskonsepsi yang sering terjadi. Jadi yang benar adalah kelinci melambangkan elemen kayu kecil. Nah, kayu kecil itu seperti layaknya tumbuhan rumput ya, bunga. Dia kayak seperti parasit seperti itu. Nah, jadi kalau tanaman-tanaman kecil ini dia biasanya punya kekuatan untuk berkelompok, kekuatan untuk berkolaborasi. Biasanya kita jarang melihat dia hidup sendiri. Ya, dan tahun ini elemen kayu kecil ini juga akan men-trigger adanya romance. Kenapa? Karena bunga sebagai melambangkan tanaman kecil itu, kalau kita senang melihat akan ada perasaan euforia, perasaan romantis itu akan muncul seperti itu. Dan orang akan mudah ketemu untuk bersosialisasi, seperti filosofis tadi yang tanaman, rumput dan sebagainya. Nah, jadi sifat dari kayu kecil ini ada juga yang kurang, yaitu sifat picik, ya sifat yang lebih mengutamakan diri sendiri, pencemburu dan mudah cemas atau trauma seperti itu. Ya, jadi biasanya bisa terlihat bahwa
tanaman-tanaman kecil ini biasa akan jealous ke pohon besar karena tanaman merambat ini biasa kan menggulung ke pohon toh, ya, dan dia merasa bahwa, wih, kita sama-sama ditanam, kenapa you gede duluan gitu, kamu tumbuh gede ya, sedangkan saya masih begini aja size-nya, padahal dia nggak sadar bahwa kemampuan genetikanya cuma segitu aja kayak gitu loh. Berarti bisa diartikan bahwa ini mungkin saja ada kecemburuan-kecemburuan begitu. Betul, jadi tahun ini adalah tahun di mana selain sisi romantis, sisi pencemburunya dapat ya, kemudian elemen airnya sendiri menceritakan adanya sifat misterius, tertutup ya, kemudian sifat fleksibel, adaptif ada di sana ya, dan yang kurangnya adalah penyendiri tadi ya, kemudian dia punya pikiran yang negatif juga jauh lebih banyak. Oh, pikiran negatif banyak. Betul, dan dengan demikian drama juga banyak tahun ini. Oh, ya? Dengan demikian kita bisa melihat bahwa kalau dari kehidupan sosial, orang-orang akan masih merasa tahun ini adalah tahun yang pesimis ya, karena adanya ancaman daripada inflasi global kayak gitu ya, resesi global seperti itu. Jadi tahun ini boleh dikata dengan kekuatan elemen kayu kecil ini, bayangkan kalau air itu adalah seperti kabut, ya, gerimis, embun dan sebagainya. Nah, si rumput ingin bertumbuh. Tetapi yang datang adalah kabut, bukanlah sinar matahari. Padahal bahan energinya atau rumput ini atau tanaman ini adalah menggunakan sinar matahari untuk memproses makanannya seperti itu. Nah, yang datang malah ditutupi oleh si kabut ini, dan demikian dia kekurangan sumber untuk memproses makanan. Jadi tahun ini bayangkan seperti rumput yang ingin bertumbuh, tetapi terhalang oleh adanya kabut, sehingga pertumbuhan jadi tidak maksimal. Ya, jadi diartikan tahun ini orang ingin tidak sabar ingin keluar dari pandemi, tidak sabar ingin ekonomi yang lebih baik ya. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Yang terjadi malah adanya hantaman dari dampak ekonomi global yang kurang baik. Oke, tapi berbicara soal, kan kalau sio ini selalu identik dengan sifat begitu yang dibawa bagi siapapun yang lahir di tahun tersebut. Nah, apakah kalau di tahun kelinci air ini, untuk yang lahir di tahun kelinci air ini akan memiliki sifat yang sama seperti itu? Ya, betul. Jadi semua bayi atau balita yang lahir di kelinci air akan mempunyai sifat kurang lebih 25% mirip. Kenapa mirip? Karena sio itu yang masyarakat umum tahu itu cuma hanya di tahun lahir. Ya, dan sio yang masyarakat umum tahu cuma 12. Actually sio itu ada 60. Kenapa? 60. Karena ada 5 elemen yang utama, ya 5 elemen dari five elemen di sini. Ada variasi daripada elemen yang dan yin, yang dan yin gitu ya, seperti api besar, api kecil, tanah besar, tanah kecil, dan seterusnya. Itu ada 10 variasi di sana. Kemudian digabung dengan 12 cabang bumi yang kita kenal dengan sio, dari tikus, kerbau, macan sampai dengan babi, gitu ada 12 sio. Jadi 10 dan 12 ini dipadukan akan menghasilkan 60 permutasi seperti itu. Jadi 60, mutasinya itu dalam bentuk apa itu? Ya, seperti contohnya kelinci air, kelinci kayu, kelinci api, kelinci tanah, dan kelinci logam. Seperti itu. Jadi kalau 5 variasi dikali 12 cycle akan tercipta 60 sio seperti itu. Dan itu akan beda-beda semuanya? Akan beda-beda. Jadi kalau ditanya apakah kelinci air ini akan sama semua bayi yang punya 25% akan mirip. Tetapi ada lagi namanya sio di bulan lahir, hari lahir, dan jam lahir. Nah, yang membedakan adalah yang 75% itu. Ya, jadi demikian 60 tahun yang lalu adalah juga sio kelinci air. Apakah 60 tahun yang lalu si kakeknya ini akan sama dengan balita ini, 25% mirip? Seperti itu. Menarik juga ya. Tapi berbicara soal, kan kita beberapa waktu lalu sempat nih Pak Jokowi seperti tadi juga yang sempat sedikit diungkapkan oleh Ko Julius terkait dengan perekonomian begitu dan lain sebagainya. Tentunya kan kalau Presiden bilang ekonomi di tahun 2023 ini akan gelap gitu. Nah, kalau dari kacamata Feng Shui sendiri seperti apa? Oke, memang benar apa adanya ya pemirsa, bahwa tahun kelinci air akan terjadi perubahan transformasi dari 10 planet yang berubah rumahnya semua kayak gitu ya. Jadi ini akan ada terjadi major shifting, dan ini akan mempengaruhi transformasi secara global. Oke, ini bayangkan seperti 2020 awal pandemi ini seperti mengumpul energinya. Nah, sekarang ini seperti jerawat merah meradang yang ingin meledak. Jadi ledakannya terjadi tahun ini. Dengan demikian, apa yang perlu kita antisipasi adalah bahwa ya kalau kita mau cari aman, kita beli dulu dong obat jerawatnya kayak gitu kan ya. Oke, artinya kita siap dengan penangkalnya. Kalau dalam ekonomi berarti kita siap dengan dana cadangan.
Kita siap kalau mau melakukan ekspansi, tapi ketahui dulu keterbatasan kita seperti apa. Buat mereka yang ingin buka bisnis besar, disarankan untuk menahan diri dulu. Ya, kalau hokinya nggak bagus banget dalam 4 tahun berturut, lebih bagus jangan buka. Dan kita harus lihat tren usahanya. Bidang elemen usaha apa aja yang cuan, yang bagus di tahun ini, yang bisa membuat kita masih safe. Jadi seperti gayung bersambut kayak gitu. Ya, dan juga yang penting juga buat masyarakat lakukan lindung nilai kalau dalam hal uang. Oke, karena meskipun begitu tidak disarankan untuk panik berlebih. Kenapa? Karena yang majority akan mengalami goncangan hebat itu pasti dari Eropa dan Amerika. Seperti itu. Dan Indonesia, selama kita Asia dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, selama tidak ada perang ataupun isu perang yang hebat, maka kita relatively safe. Tetapi benar, ekonomi kita akan melambat. Kita tidak suka perang, kita tidak suka pandemi, ya. Dan by the way, pandemi akan lebih terkontrol di tahun ini. Tetapi virus lain akan kemungkinan meningkat dan harus kita antisipasi. Nah, kita tidak suka perang, kita tidak suka pandemi, tetapi kita harus siap bila itu datang dampak perlambatan ekonomi ke negara kita. Demikian. Termasuk halnya vaksinasi seperti yang tadi sudah sempat kita bahas terkait dengan vaksinasi booster kedua yang memang sudah mulai digalakan untuk per besok 24 Januari. Tetapi ini juga menarik soal kalau tadi adanya kita harus bisa berhemat begitu ya intinya ya, harus bisa investasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk yang show yang cuan begitu di tahun ini kan pasti ada ya. Itu pasti, bagaimana itu? Siapa show apa saja nih yang bakalan tidak terlalu terpengaruh, mungkin bisa dikatakan seperti itu, terkait dengan resesi global dan lain sebagainya? Show yang cuan di tahun ini adalah show anjing, kemudian kelinci, kemudian tikus, kemudian kambing, dan show monyet. Seperti itu ya. Anjing, kelinci, tikus, kambing, dan kerbau. Seperti itu ya. Jadi ada 5 show yang cuan di tahun ini ya. Jadi show yang cuan ini berarti diartikan bahwa akan banyak kesempatan yang datang ke mereka. Artinya dalam bekerja dan sebagainya mungkin ada offering atau tawaran. Dan disarankan itu lebih produktif. Ya, dan perlu diketahui bahwa cuan itu bukan berarti kebasial dalam hal uang. Kenapa ya Mas Iqbal? Karena tahun ini scam juga akan meningkat. Scam artinya penipuan dan skandal akan meningkat. Jadi demikian, di tahun yang sulit tingkat kejahatan meningkat dan penipuan kerah putih juga akan meningkat. Dengan demikian scam yang berhubungan dengan saham, institusi keuangan, keagamaan, pendidikan harus diwaspadai ya. Kalau kita tidak ingin duit kita itu hancur ataupun tiba-tiba hilang begitu saja. Ya, demikian untuk show yang cuan. Berarti tetap harus hati-hati walaupun diperkirakan di tahun kelinci air ini cukup cuan begitu. Nah, bagi show yang seperti saya nih yang tidak termasuk dalam show yang cuan, apa saja dan apa yang harus kita lakukan? Baik, kita lihat juga adanya show yang ciong ya. Ciong atau zong atau kita sebut ya banyak orang menganggap jong. Jadi sebenarnya show yang ciong ini pertama ada show ayam, kedua show naga, kemudian ketiga adalah show kuda, tikus, dan terakhir adalah kelinci. Jadi kelinci juga ya, kelinci termasuk ciong paling ringan tahun ini ya. Jadi tidak terlalu usah dikhawatirkan ya. Terus jadi ayam, naga, kuda, tikus, dan kelinci ini 5 show ini artinya akan mengalami perubahan ya, dan akan dipaksa keluar dari zona nyaman, mengalami ketidakstabilan. Hasilnya apakah jong atau tidak, ya baik atau tidak, sebenarnya tergantung daripada kita sendiri yang menjalaninya. Jadi kalau kita sendiri siap dengan perubahan itu, ya melakukan yang terbaik, moga-moga nggak jong. Seperti itu. Jadi artinya ciong itu bukan berarti sial ya, karena banyak orang punya stigma yang negatif atau mindset yang negatif. Wah, gawat saya tahun ini, dan semua itu akan mengalami adil dalam 12 tahun. Semua akan show itu akan take turn kayak gitu, akan mengambil bagian yang terkena kesempatan untuk naik level up ya. Jadi saat ini kita akan diuji untuk level up. Terakhir saja, ini terkait dengan apa yang harus kita lakukan di tahun di tahun kelinci air ini, mau secara umum saja. Baik, yang perlu kita lakukan di tahun kelinci air ini bahwa pertama-tama kita harus sadari di tahun yang sulit ini kita harus punya keahlian ya. Jadi buat para karyawan yang ataupun para pekerja, pertama-tama buatlah diri Anda itu lebih kebal
terhadap pemecatan. Ya, artinya kalau Anda punya satu talenta yang hebat, oke, dan perusahaan akan tetap mempertahankan Anda, dan ini satu kelebihan buat Anda sendiri. Ya, jadi karena tahun 2023 ini kelinci air, PHK massal akan terjadi. Seperti saya ngomong, jerawat akan meledak tahun ini. Ya, dengan demikian kita siap apabila tiba-tiba startup gulung tikar dan sebagainya, ya. Karena itu akan bisa terjadi transformasi yang luar biasa dari planet Pluto yang berhubungan dengan teknologi seperti itu. Ya, kemudian yang pebisnis sendiri disarankan kemajuan dalam hal ekspansi itu dilakukan secara bertahap. Ya, jangan langsung, jadi kemudian hindari untuk meminjam melebihi kemampuan. Oke, kemudian yang terakhir adalah buat semua masyarakat semua disarankan untuk bisa no risk while waiting. Jadi saat kita lagi menunggu, menunggu tahun yang sulit ini kita lewati, mengapa kita cuma duduk diam? Mengapa kita tidak cuma tiduran? Daripada kita tiduran atau duduk diam, coba deh kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ada yang bisa kita belajar, ada yang bisa lakukan training, ya, ada yang bisa lakukan sosialisasi. Karena tahun ini dengan filosofis elemen dari kayu kecil yang artinya kolaborasi, networking dan sosialisasi bagus, ya, pendidikan kemudian juga bagus. Jadi kita lakukan kegiatan itu seperti itu, dan itu akan membuat kita ada modal yang atau istilahnya punya satu ketahanan menghadapi masa yang sulit. Demikian, Iqbal. Keren sekali. Terima kasih Ko Julius sudah berbincang dengan kami. Tentunya banyak sekali masukan yang sudah diberikan oleh Ko Julius terkait dengan apa yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Sekali lagi terima kasih. Ya, dan tidak lupa saya ucapkan semoga semua pemirsa CNN ya selalu dalam kondisi sehat, sukses, makmur dan bahagia. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat malam Ko Julius. Selamat malam.